Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Cheryl yang mencapai puncak tebing sambil membawa tas ransel besar. Dia kelelahan dan duduk, lalu melepas salah satu sepatu bootnya. Dia melepas kaos kaki dan mendapati salah satu kuku kakinya hampir copot karena tekanan pada kakinya. Dia pun melepas kuku kakinya, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan sepatu bot itu dari tepi tebing. Dia melepas sepatu bot lainnya dan melemparkannya ke tepi tebing sambil berteriak frustasi. Di hari pertama perjalanannya, dia check-in ke kamar hotel dengan membawa banyak barang bawaan. Petugas hotel mengatakan kepadanya bahwa akan ada biaya tambahan jika seorang pria menginap bersamanya. Meskipun Cheryl bersikeras bahwa dia sendirian, petugas itu terus mengulangi bahwa akan ada biaya tambahan. Petugas itu juga menanyakan alamat rumah. Cheryl menjelaskan bahwa dia sedang mendaki Pacific Crest Trail dan tidak memiliki alamat. Jadi petugas itu menyuruhnya untuk menuliskan alamat orang tuanya. Cheryl ragu-ragu tetapi akhirnya menuliskan alamat. Dia pergi ke kamar dan menelepon seorang pria. Dia memberitahu pria itu bahwa dia harus menuliskan alamat hotelnya, dan dia memberikan alamatnya. Pria itu bernama Paul yang mengonfirmasi bahwa tidak apa-apa, dan dia seharusnya merasa bebas untuk menuliskan alamatnya. Cheryl mengatakan dia juga mencari saudara laki-lakinya, meskipun dia tidak yakin apakah saudara laki-lakinya akan peduli. Paul mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyampaikan pesan kepada saudara laki-lakinya dan menanyakan bagaimana perasaannya tentang pendakian itu. Mereka terlibat dalam percakapan yang menegangkan, dan akhirnya Paul mengatakan kepadanya bahwa dia sedang bersama teman menyiapkan makan malam, sehingga dia harus menutup telepon. Cheryl tampaknya tidak nyaman dengan informasi ini, tetapi Paul mengatakan kepadanya bahwa dialah yang merasa harus mendaki sejauh 1000 mil. Saat Cheryl menjalani persiapannya, kita melihat kilasan kenangan. Cheryl berhubungan intim dengan seseorang. Dia pergi keluar ke pom bensin untuk mencari seseorang yang bisa diajaknya jalan-jalan. Dia melihat seorang pria tua bepergian dengan seorang wanita di dalam minivan, dan mereka setuju untuk mengantarnya ke awal jalan setapak. Pria itu memutar lagu-lagu lama di radionya yang dinyanyikan Cheryl, dan ingat dia bernyanyi bersama ibunya saat masih kecil. Pasangan itu menurunkan Cheryl di awal jalan setapak yang ditandai dengan papan penunjuk jalan serta catatan harian untuk ditandatangani para pelancong. Dia meninggalkan kutipan dan lirik lagu di sepanjang jalan setapak, menghubungkannya dengan pembicara asli maupun dirinya sendiri. Dia melihat ke depan dengan ketidakpastian, tetapi terus maju. Dia hanya berhasil berjalan beberapa mil sebelum berhenti untuk mendirikan kemah. Dia jelas seorang pendaki pemula. Dia berjuang untuk mendirikan tendanya. Ketika dia mengeluarkan kompor kemahnya, dia menyadari bahwa dia membeli jenis gas yang salah. Dia menambahkan air ke biji-bijiannya dan hanya memakan buburnya. Dia melanjutkan selama beberapa hari dengan kecepatan lambat, tidak makan apapun kecuali bubur. Dia tiba di persimpangan jalan yang sebenarnya, dan dia dapat melanjutkan jalan setapak atau mengambil jalan beraspal kembali ke kota. Dia memutuskan untuk terus berjalan. Akhirnya, dia bertemu dengan sebuah truk dan seseorang yang mengendarai traktor. Dia berlari untuk mengejar pengendara itu sebelum dia pergi untuk meminta tumpangan kembali ke kota. Saat dia mendekat, dia melihat seorang pria sendirian. Dia bertanya apakah pria itu bisa memberinya tumpangan ke suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan makanan hangat. Pria itu tampak curiga padanya dan berkata dia sedang bekerja. Dia berkata dia bisa menunggunya sampai dia selesai. Pria itu berkata saat dia selesai tidak ada restoran di kota itu yang akan buka. Dia menjawab bahwa dia bisa berkemah di suatu tempat di dekat restoran dan menunggu sampai restoran itu buka. Menyadari bahwa dia tidak akan menyerah, pria itu setuju untuk mengantarnya setelah dia selesai dan menyuruhnya untuk menunggu di truknya. Cheryl menunggu di truk dan mencari-cari sambil menunggu pria itu. Dia menemukan pistol di laci dashboard yang kemudian dia masukkan kembali. Pria itu masuk ke truk setelah selesai, duduk dan menatapnya. Cheryl mulai merasa tidak nyaman.
Pria itu mengatakan bahwa dia telah memutuskan bahwa Cheryl dapat pergi ke rumahnya, di mana dia dapat menikmati makanan hangat dan mandi. Cheryl mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Dia cukup mengajaknya ke kota. Tetapi pria itu bersikeras memaksa. Pria itu juga meneguk minuman dari botol dan memberikan kepadanya. Cheryl menerimanya dan merasa semakin tidak nyaman. Dia mencoba dengan santai mengatakan bahwa suaminya telah berjalan kaki lebih dulu darinya, dan mereka telah berencana untuk berkumpul kembali dalam beberapa hari. Pria itu menatapnya, kemudian mengatakan bahwa dia suka bersantai setelah seharian bekerja keras. Pria itu meraih sesuatu dari bawah dashboard dan menariknya keluar, memperlihatkan bahwa itu adalah permen akar manis merah. Dia menyeringai dan memberikan sepotong permen kepada Cheryl, mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu istrinya karena dia tidak mengizinkannya makan permen. Cheryl tertawa dan pria itu mengantarnya pulang. Pria itu dan istrinya menyambut Cheryl di rumah mereka, menyajikan makanan rumahan yang hangat. Meskipun sang istri meletakkan koran di kursi Cheryl karena dia telah mendaki selama berhari-hari. Pria itu berkomentar bahwa jika dia tidak mengizinkan istrinya melakukan pendakian yang sulit sendirian, dan istrinya dengan hangat menggodanya, mereka jelas orang yang baik dan sopan. Di pagi hari, pria itu mengantar Cheryl ke kota agar dia bisa membeli gas yang tepat untuk kompornya dan membawanya kembali ke jalan setapak. Cheryl mengaku bahwa dia mengarang cerita tentang suaminya karena dia gugup. Tetapi pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti. Dia bertanya apakah dia pernah berpikir untuk berhenti, dan Cheryl mengatakan kepadanya bahwa itu hanya terjadi padanya setiap 2 menit. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah berhenti melakukan banyak hal dalam hidup, seperti pernikahan, pekerjaan, tetapi dia tidak pernah merasa punya pilihan. Cheryl melanjutkan perjalanannya dengan perlahan. Cheryl terus mendaki, berjuang dengan ranselnya yang besar dan menghadapi ular. Dia akhirnya bertemu dengan pendaki lain yang sedang mandi di sungai bernama Greg. Mereka mengobrol sebentar dan ramah tentang pendakian itu dan bagaimana kelanjutannya. Greg mengatakan kepadanya bahwa dia telah menempuh jarak rata-rata lebih dari 20 mil sehari. Cheryl malu mengakui betapa lambatnya dia berjalan. Greg juga mengatakan kepadanya bahwa satu bagian jalan setapak itu tertutup salju, dan sebagian besar pendaki akan naik bus untuk melewati bagian itu. Mereka membuat rencana untuk bertemu di Kennedy Meadows, tempat pemberhentian dan perbekalan utama di jalan setapak itu, yang akan dicapai Greg hanya dalam beberapa hari. Cheryl melanjutkan pendakian, akhirnya mencapai Kennedy Meadows, di mana dia disambut dengan tepuk tangan meriah oleh Greg dan beberapa pendaki lainnya, yang semuanya laki-laki. Semua pendaki terkesan dengan Cheryl, tetapi mereka meledek tentang ranselnya yang sangat besar, dan mereka menjulukinya monster. Greg menawarkan untuk membelikan Cheryl minuman. Cheryl mengambil sebuah paket yang dikirim oleh temannya bernama Aime, berisi pakaian baru dan lebih banyak perlengkapan. Seorang pria yang bekerja di perkemahan menawarkan untuk membantu Cheryl mengemas ulang perlengkapannya. Pria itu dengan lembut menggodanya tentang banyak barang yang dia kemas, yang dia sadari tidak pernah digunakan seperti peralatan kamera yang berat. Pria itu juga menyarankan untuk berhenti membawa begitu banyak buku, tetapi Cheryl menolak untuk membuangnya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia harus merobek halaman-halaman buku setelah dia membaca bagian itu untuk meringankan beban. Greg kembali menyarankannya untuk melewati bagian yang tertutup salju dan naik bus. Tetapi Cheryl bersikeras bahwa dia ingin mencapai target 1000 milnya. Greg hanya menyuruhnya untuk menambah jarak ke titik akhir yang direncanakan semula dan berakhir di Bridge of Gods di Oregon. Dia mencapai titik yang ditunjukkan dalam adegan pembuka, di mana dia kehilangan sepatu botnya di permukaan tebing. Dia mengikatkan sandalnya,
menempelkannya di kakinya dengan lakban untuk dukungan ekstra, dan melanjutkan perjalanan. Berjuang melewati jalan yang sulit dan kondisi yang buruk. Dia harus menyeberangi sungai. Ketika dia mencapai titik pemberhentian berikutnya di jalur tersebut, dia akhirnya lega karena menemukan sepatu bot barunya sudah menunggunya. Dia juga sangat gembira bertemu dengan wanita lain yang mendaki jalur tersebut karena jumlah mereka sangat sedikit. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia bertemu dengan Greg di sepanjang jalan yang akhirnya harus berhenti mendaki sebelum menyelesaikannya. Cheryl terkejut mendengar bahwa dia masih mendaki sementara Greg, pendaki yang berpengalaman, harus berhenti. Saat Cheryl mendaki, ingin sekali mengisi ulang botol-botolnya. Namun, airnya habis dan Cheryl tidak punya apa-apa untuk diminum. Dia mendaki dan menemukan genangan air yang dipenuhi nyamuk. Dia mengeluarkan pompa penyaring airnya, mengisinya, menambahkan yodium dan menunggu airnya diolah dan aman untuk diminum. Saat dia duduk, dua pemburu mendatanginya yang juga sedang mencari air. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menunggu airnya diolah, tetapi mereka bebas menggunakan pompanya. Salah satu pemburu melontarkan komentar-komentar yang bernada seksual kepadanya dan menatapnya dengan tajam. Jadi, Cheryl berkata bahwa dia akan segera pergi. Dia mengemasi barang-barangnya dan para pemburu itu berkata bahwa mereka juga akan pergi dan kembali melalui jalan yang mereka lalui sebelumnya. Cheryl berjalan pergi sebentar, tetapi kemudian kembali ke tempat itu ketika para pemburu itu sudah tidak terlihat lagi. Dia mengganti pakaiannya dan mulai mendirikan tenda ketika salah satu pemburu itu tiba-tiba muncul kembali. Pengganggu itu meliriknya dan mengatakan bahwa dia lebih menyukai pakaian barunya karena memperlihatkan lekuk tubuhnya. Si pengganggu bertanya mengapa dia kembali dan apakah dia berbohong kepada mereka hanya untuk menyingkirkan mereka. Dengan gugup, Cheryl mengatakan tidak, dia hanya berubah pikiran. Momen menegangkan itu berakhir ketika pemburu lainnya memanggil pria itu untuk bergegas dan kembali. Pemburu yang menyeramkan itu pergi dan Cheryl segera berkemas melarikan diri secepat yang dia bisa. Cheryl berjalan di tengah hujan untuk mencapai stasiun pasokan lainnya, tetapi pria yang bekerja di sana akan tutup hari ini. Cheryl memohon agar pria itu membuka kembali kantor posnya. Pria itu berkata bahwa dia akan membuka kantor posnya lagi jika dia berjanji untuk minum bersamanya. Cheryl dengan ragu-ragu setuju, dan pria itu membuka kembali kantor posnya. Saat pria itu berada di dalam untuk mengambil paketnya, tiga pendaki muda juga memasuki gedung tersebut. Mereka mengenali Cheryl sebagai satu-satunya wanita yang telah menandatangani catatan penanda mil. Pria itu keluar dengan paket Cheryl, tetapi memberitahu para pria muda itu bahwa dia telah membuka kantor posnya sekali dan dia tidak akan melakukannya lagi. Cheryl senang menghabiskan waktu bersama para pendaki muda malam itu saat mereka semua berkemah. Di pagi hari, pria itu membawakan Cheryl secangkir kopi dan donat yang diterimanya dengan senang hati, dan para pemuda menggodanya. Dia merenungkan apakah dia benar-benar menyesali kesalahan yang telah dibuatnya, karena kesalahan itu telah membawanya ke tempat di mana dia berada dalam hidupnya sekarang. Dia melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai jembatan para dewa. Dalam sulih suara, Cheryl bercerita tentang akhir menyelesaikan pendakian, dan film pun selesai.